Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Uni Uci Official. Di video kali ini aku bakalan sharing informasi lagi ke teman-teman semua, yaitu tips bagaimana biar ASI kita melimpah. Nah, video ini sangat bermanfaat bagi bunda dan moms di luar sana yang lagi mengasihi si bayi kecilnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan videonya, tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Dan bagi yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan selalu video-video terbaru dari aku. Kita langsung masuk ke videonya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke video intinya, tips bagaimana cara agar ASI kita itu melimpah. Di sini kita harus paham terlebih dahulu. Saat kita hamil atau mengandung, bayi kita itu pembentukan kelenjar payudara semakin membesar setiap harinya. Nah, fungsi dari kelenjar payudara ini yaitu sebagai pabrik untuk pembentukan ASI nantinya saat kita menyusui. Nah, bagi moms dan bunda, mungkin banyak yang bertanya di luaran sana, apakah normal saat kita masih hamil atau mengandung itu sudah mulai mengeluarkan ASI? Sebenarnya, secara normalnya itu saat kita hamil belum terbentuk ASI atau kita belum mengeluarkan ASI. Tapi itu hanya 5% dari 95%. Normalnya, seorang ibu yang hamil atau ibu yang akan melahirkan bayinya saat hamil atau mengandung itu belum bisa mengeluarkan ASI. Cuman tidak menutup kemungkinan banyak juga sebagian wanita-wanita hamil itu saat mereka mengandung sudah mengeluarkan ASI, cuman belum terlalu banyak saat kita melahirkan. Nah, jadi kapan sih ASI ini mulai keluar? Nah, secara normalnya atau secara logikanya, ASI akan mulai keluar dari payudara kita itu saat kita sudah melahirkan. Jadi, saat proses melahirkan itu, saat bayi kita sudah keluar, kemudian plasenta juga sudah keluar, maka hormon oksitosin juga akan mulai menurun. Nah, hormon oksitosin inilah yang menghambat pembentukan ASI saat kita hamil atau mengandung. Jadi normalnya seorang wanita yang telah melahirkan bayi, maka air susunya saat itu juga akan keluar atau akan terbentuk. Nah, banyak juga pertanyaan datang ke DM aku itu saat dia melahirkan atau saat si bunda ini melahirkan itu air susunya belum keluar, jadi dia khawatir nanti si bayinya tidak mendapatkan cukup nutrisi dari ASINya. Nah, sebenarnya seorang bayi yang baru lahir itu bisa tidak minum ASI atau tidak minum susu 2-3 hari. Karena apa? Karena si bayi saat sudah lahir ke dunia atau ke bumi itu memiliki cadangan lemak, itu namanya lemak coklat yang tersimpan di tubuhnya. Jadi moms atau bunda nggak usah khawatir jika tidak bisa menyusui 2-3 hari. Nah, biasanya ASI kita ini akan terbentuk atau akan banyak produksinya saat 2-3 hari pasca melahirkan. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana sih moms agar ASI kita itu melimpah? Jadi nggak usah khawatir lagi si bayi akan kekurangan nutrisi dari ASI si ibu. Nah, tips yang pertama itu saat hamil, ibu bisa melakukan pijit payudara. Nah, caranya bagaimana? Saat ibu lagi mandi atau sedang mandi, itu bisa melakukan pijit laktasi di payudaranya dengan cara pijitnya bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari samping kiri dan kanan, atau juga bisa dengan cara melintang. Tips yang kedua yaitu dengan cara moms atau bunda bisa mengkonsumsi susu yang mengandung kacang-kacangan seperti kacang kedelai, atau banyak juga yang mengkonsumsi zaman sekarang itu yaitu dari kacang almond. Nah, dari kacang almond ini sekarang sudah banyak seperti cookies atau biskuit-biskuit yang terbuat dari kacang almond. Bahkan susu yang langsung tinggal diminum juga sudah ada yang terbuat dari kacang almond. Nah, itu sangat bagus dan sangat baik untuk produksi ASI biar ASI moms dan bunda semakin banyak.
Nah, ini yang ketiga, tips yang paling penting agar ASI moms dan bunda itu melimpah, itu kita nggak boleh stres sama sekali. Karena apa? Karena semakin stres seorang ibu yang lagi menyusui, maka hormon untuk pembentukan ASI itu semakin menurun dan semakin menurun. Alhasil, ASI kita tidak keluar sama sekali. Nah, jadi sebenarnya walaupun kita sudah minum susu kacang kedelai, susu almond, makan cookies, kemudian minum ASI booster yang dari merek murah sampai merek yang termahal sekalipun, jika seorang ibu yang lagi menyusui itu mengalami sindrom stres, maka ASINya akan dengan sendirinya itu tidak akan bisa keluar, dan otomatis kalau ASI nggak keluar, si bayi tadi tidak bisa menyusui. So, bagi bunda dan moms, jangan sampai stres ya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu seorang ibu bisa melakukan pumping ASI. Nah, gunanya jika seorang ibu yang lagi menyusui sering melakukan pumping terhadap payudaranya, maka si payudara tadi otomatis akan kosong. Nah, jika payudara kosong, maka otak langsung akan menstimulus untuk pembentukan atau memproduksi lagi ASI baru. Nah, misalnya payudaranya udah kosong nih, maka otomatis otak akan berfungsi untuk langsung memproduksi ASI. Habis produksi lagi. Nah, dengan cara seperti itu, otomatis ASI kita akan lancar. Nah, kalau ASI udah lancar, kemudian ibu juga nggak stres, maka menyusui bisa dengan enjoy, nyaman, tenang, dan otomatis si bayinya terpenuhi secara nutrisi. Nah, tips yang terakhir adalah tips yang paling penting bagi seorang ibu yang menyusui, yaitu seharusnya saat bayi menyusui ke payudara kita. Nah, contohnya ini mulut si bayi, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Nah, ini puting payudara kita. Seharusnya yang dikenyot oleh si bayi itu bukan hanya di bagian puting payudara saja, tetapi bagian seluruhnya yang ada lingkaran hitam. Karena semakin si bayi mengenyot payudara, semakin kuat dan semakin kencang, itu produksi ASI juga semakin akan bertambah. Otomatis kalau produksi ASI kita bertambah, maka ASI juga akan melimpah. Nah, jadi mulai sekarang bagi moms dan bunda di luar sana yang ingin menyusui bayinya, jangan hanya di bagian puting saja, tetapi di semua bagian yang ada lingkaran hitamnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video sharing informasi aku tentang tips bagaimana agar ASI melimpah. Nah, siapa tahu video ini bermanfaat bagi moms dan bunda di luar sana. Dan jangan lupa yang belum subscribe YouTube channel aku, di-subscribe dulu. Nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.